Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita absen dulu. Silakan dinyalakan kameranya masing-masing. Oke, di sini udah ada Rifki, ada Sarah. Jay mana Jay? Ada Mustika, Bia, Medi, Emi, terus ada Riza, ada Inaya, ada Eki, ya, ada Siva, terus Reza, ada Pangeran, Hilza, Alfi, Adila, Putra, Sasmita, terus ini siapa? 18036 Muhammad Nur Bayhadi, ya. Nur Bayhadi, Bu. Nur Bayhadi, ya. Saya nggak kelihatan full namanya. Yewinarti Solehani, Yan, terus Indradi, Fikri Rahman, terus siapa lagi nih? Mana yang lainnya ini belum? Mana nih? Miara, Sadar, Bu. Dika baru terlihat. Mira belum, Farel, Yogi, mana, Ririn, Ica, Chani, Widya Bayu, Naim. Naim masih belum bisa, Im? Masih, Bu. Masih. Nah, aja Naim, Bu. Kenapa Naim, Dika? Tengah aja kayaknya, Bu, Naim. Iya, kayaknya ya. Harusnya pakai Kan HP, udah Im. fotonya, Bu. Oke. Silakan bagi yang sudah dipanggil boleh absen di sianya masing-masing. Terus karena kemarin Ibu lupa mungkin menginfokan ya, hari ini materi kita sebenarnya sudah habis sampai gradient value ya. Jadi materi sampai gradient value itulah yang akan jadi bahan untuk UTS. Cuma UTS kita itu kan bukan ini ya, bukan UTS online, maksudnya kayak ujian live session gitu, enggak. Jadi kan kalian bersama anggota kelompoknya yang lain melakukan analisis terhadap perusahaan yang sudah kalian pilih di ini ya, yang tugas itu. Nah, untuk UTS mungkin minggu depan baru Ibu ini ya, apa namanya, Ibu infokan gimana ketentuannya. Yang untuk minggu ini kita latihan dulu, latihan soal dari ini ya. Oke. Nggak ada suara Ibu kedengeran kah? Ada, Bu. Hah? Ada. Ada jauh tapi Ada, enggak jelas, jelas. Kayaknya Normal. sinyalnya, Bu. Kayaknya Normal. sinyalnya teman-teman yang lain mungkin, Bu, yang Benar ya. Jadi mungkin masih belum ini ya, belum stabil karena memang masih ini yang pakai IndiHome terutama dan Telkomsel. Cuma Ibu juga pakai IndiHome sih, alhamdulillah sudah lumayan ya, sudah lumayan stabil. Oke. Jadi Ibu lanjutkan dulu untuk minggu depan itu kita kuis ya. Kuisnya pun akan dilakukan secara berkelompok. Nah, nanti jadi ada beberapa soal itu yang akan dikerjakan oleh kelompok. Jadi silahkan nanti atur aja siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini, terus dijadikan satu dan dikumpulkan atau disubmit. Tapi kalau kuis itu kita akan ujian secara online. Maksudnya kalian on cam minggu depan. Ya, maksudnya kalian gimana caranya supaya bisa melakukan ini apa namanya, diskusi, entah itu mungkin via
via chat kalian masing-masing, grup chat kalian ya, tapi jangan lupa dinyalakan kameranya ya. Misalnya boleh aja misalnya kalian mau bergabung di satu tempat silahkan ya, nggak masalah, berarti satu yang on cam silahkan, nggak ada masalah ya. Sekarang kayaknya sudah lebih longgar gitu kan, kalian juga mungkin sudah banyak yang vaksin, jadi nggak masalah, silakan kalau yang memang mau mengerjakan di satu tempat bersama-sama kelompoknya. Nah, supaya lebih mudah mungkin ya koordinasinya, silakan, tapi yang jelas harus on cam. Minggu depan ya silakan diatur strateginya. Yang minggu ini yang akan kita lakukan adalah ini latihan dulu ya, latihan soal-soal untuk persiapan kuis minggu depan. Nah, soalnya sebenarnya sudah Ibu share di Berajah ya, tapi baru tadi pagi kayaknya Ibu upload. Jadi mungkin kalian mungkin belum sempat untuk lihat. Soalnya bahasa Inggris, Bu. Iya. Kuisnya bahasa Indonesia, Bu ya. Iya, kuisnya bahasa Indonesia. Ayolah kalian ya, elah masa bahasa Inggris takut amat. Biar rada update, tapi alhamdulillahnya ya, maksudnya dari kalian-kalian ini yang sudah mungkin yang lagi-lagi ikut FGA, yang atau sudah selesai ikut FGA itu, alhamdulillah sih ya, maksudnya nilai-nilai kalian pun bagus-bagus. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa tersertifikasi, padahal kan berbahasa Inggris gitu ya, masa sih, dan Ibu bersyukurnya kalian tidak ketinggalan dibanding universitas yang lain, jadi jangan takut berbahasa Inggris. Oke, jadi Ibu yakin kualitas kalian itu juga sama bagusnya dengan apa namanya, atau mungkin bisa jadi lebih ya dibandingkan mahasiswa yang ada di yang kuliah di Jawa gitu, sama lah kurang lebih ya. Oke, jadi jangan takut untuk menemui bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti kan ada Google Translate. Tenang. Ibu juga kalau nggak ngerti, kalau misalnya masih lupa apa ya artinya ini, pastilah buka Google Translate. Atau misalnya bingung mau merangkai kata, kadang-kadang ya buka Google Translate. Ya, jadi nggak usah rendah hati. Sekarang lebih ini ya, maksudnya lebih mudah kita mau ngapa-ngapain juga. Oke, yang sudah buka slide, silakan. Jadi di sini sebenarnya ya mungkin letak challenge-nya itu adalah karena soalnya berbahasa Inggris. Padahal aslinya untuk ngerjain itu mudah banget. Ya, maksudnya tuh yang diketahui pun yang diketahui ini nggak susah lah gitu ya. Maksudnya dia mudah lah yang diketahui ini, misalnya dia F-nya atau P-nya atau misalnya dia ada I-nya gitu ya, sama ya, rumusnya pun sama, N-nya pun iya, cuma yang membedakan mungkin karena di sini pakai dolar dan berbahasa Inggris. Oke, silakan, mungkin ada yang sudah membaca dan mau ini dulu, mau di booking dulu, silahkan. Ibu memberikan peluang, di sini ada lumayan banyak ya yang dikumpulkan soalnya. Bu, ngisi. Ya. Boleh booking nomor 1, Bu? Boleh. Dika nomor berapa? Nomor 2, Bu. Oh, hore. Skip dah Bu, udah ada yang duluan. Dika nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 boleh Bu? Iya dah, Kak. Saya nomor Akhirnya 3 Dika. boleh? Boleh. Yang mana? Senang nih Ibu kalau kayak gini nih. Ya, sekali-sekali bikin senang Ibu kan kalian dapat pahala gitu kan. Oke, siapa lagi? Nomor 1 Dika, nomor 3 Mustika, nomor 2 Nomor siapa? 2. Saya, Bu. J nomor 2, oke. Terus nomor 4 siapa? 1, ini 1 ya, kita anggap ini 1, 2, terus ini 3 ya. 4. Ya, ini kan ada yang masih. Silakan bagi yang mau mencoba
aslinya nih nggak sulit sih, cuma karena dia berbahasa Inggris saja. Terus di atasnya pun sudah ada pengantar ya, mau pakai P per A atau A per P, jadi kurang lebih berkutatnya masih di situ-situ aja. Ya, sesuai dengan bahasannya dia yang ada di atasnya ini. Kalau judulnya. Silakan, siapa lagi? Kalau udah... Saya Bu, Saya nomor nomor 5. Oke, boleh di ini dulu ya, boleh yang booking silakan di kolom chat, silakan diketik. Jadi Ibu bisa tahu yang nomor 1 berarti Dika ya, 2 J, 3 Mustika. Oke, J nomor 2, nomor paling bawah itu siapa? Siapa ini yang 6 Reza Bu, Reza. Reza yang 69 ya, NIM-nya ya. Oke. 73 nih siapa? Saya Bu Sabirin. Sabirin, oke. Terus 60 media. Oke. Oke, sip. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak yang membooking. Silahkan kalau gitu kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Dika udah ngerjain? Dika? Iya Bu, udah Bu. Sudah, bisa share screen Dika? Bisa Bu. Oke. Oke, sambil dibaca soalnya ya, Dika, biar tahu apa yang jadi yang diketahui. Ya Bu. Mm-mm. Bentar kok hilang. Jadi gini Bu, Sandy seorang manufacturing engineering di mana Sandy itu menerima gaji di akhir tahun dengan bonus $10. Totalnya tuh $10.000. Nah, diketahui P-nya tuh $10.000. Terus Sandy itu ingin investasi gitu Bu, dengan ekspektasi pendapatan earning at rate-nya tuh 8% per year. Jadi I-nya itu iterasinya dapat 8% dengan harapan Sandi itu pendapatannya itu dalam 20 tahun berapa persen gitu Bu. Berapa banyak yang didapat dalam 20 tahun. Sandy hopes to take entire amount out in exactly 20 years untuk membayar liburan keluarga gitu Bu. Dimana putri tertuanya itu lulus dari koleginya. Nah, didapat N-nya itu 20 tahun. Nah, berarti yang ditanya 20 kan, jadi kita pakai rumus future. Di sini rumusnya itu future sama dengan E1 plus I N. Nah, kemudian setelah ditahu rumusnya tinggal dimasukkan yang diketahuinya yaitu P-nya itu kan $10.000. Langsung aja dimasukkan. Terus ini yang cara biasa Bu ya, yang pertama cara biasa. Terus 8% itu kan kalau dibagi 100 jadi 0,8, didapat 0,8 dengan pangkat 20 N. Terus ini dipangkat maksudnya dapat di ya? sini setelah dihitung didapat 4,661. Ya Bu? Ini dipangkat maksudnya ya? Iya dipangkat Bu. Nggak bisa saya tulis ini pangkat di notepad Bu. Jadi didapat 4,661. Terus dikalikan itu hasilnya $46.610. Nah, di bawah ini rumus yang pakai tabel bunga Bu. F per P. Di mana di sini didapat F per P-nya itu F per P persennya itu 8%, N 20. Ini Bu, 4,6661. Sebenarnya lebih mudah pakai tabel bunga Bu, langsung didapat. Langsung aja dikali Bu sama P-nya, reason-nya. $10.000 kali 4,661. Hasilnya sama Bu,
$46,610. Ya Bu, segitu aja Bu. Bener nggak Bu? Oke, sebentar Ibu tanya dulu. Kenapa kok pakai F per P? F per P kan Hmm. fitur yang saat ini kan ini Bu. Soalnya Mm-mm. fitur present kan yang saat ini diketahui 10.000 gitu Bu. Yang mau dicari kan fiturnya itu yang 20 years-nya. Jadi pakai F per P. Itu Bu, atau salah Bu? Oke. Ya, benar ya. Gimana yang lain? Apakah sudah dicek? Benar, Bu, benar. Benar. Oke. Yes. Yes. Thank you. Mustika sama jawabannya Medi juga ya? Sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Nah, ini kan berarti ada dua cara yang Dika pakai ya. Yang pertama yang pakai rumus yang di atas ya, dan yang pakai tabel. Oke, sip. Terima kasih Dika. Iya Bu, sama-sama. Silakan. Selanjutnya di stop share dulu Dika ya. Silakan nomor dua siapa aja ya? Saya Bu, tunggu dulu. Mana ini? Shit. Udah kelihatan Bu? Oke. Ya. Inti soalnya bahasa Inggris. Pokoknya dia di tahun 2012 mau bangun pabrik itu dengan uangnya 200 juta dolar. Terus ini interestnya itu 10%. Yang ditanya berapa ekuivalen pada tahun 2015 dan 2008. Sedangkan sekarang itu 2012. Ya, kalau nggak salah begini caranya. Untuk cari yang tahun 2015, itu kan berarti cari nilai future. Makanya diketahui F1, dicari F1, yang diketahui itu adalah nilai present sekarang. Tahun 2012 yaitu 200 juta dolar. Langsung pakai tabel F per P 10% tadi. Jarak antara 2012 dan 2015 itu ada 3 tahun. Di tahunnya kayak 3. Terus 200 juta dikali nilai yang di tabel 1,331, hasilnya 266,2 juta dolar untuk ekuivalen pada tahun 2015. Ya di P1 atau nilai P sekarang 200 juta jadi nggak diapa-apakan. Terus untuk yang apa gimana nilai masa lalu? Iya, yang B yang untuk 2008 itu P1 atau F. Bisa juga dibilang F karena kita istilahnya kembali ke 2008, jadi ini bisa dibilang future-nya. Jadi P per F 10%, 4 tahun karena 2012 ke 2008 itu berjarak 4 tahun. Langsung cari di tabel yang 10% dengan nilai N4 dapat 0,6830 dikalikan hasilnya 136,6 juta dolar. Oke, sudah. Ada yang salah? Mohon dikoreksi. Guys.
Nah, ini berarti yang B yang bawah ya. Ya, ini yang B. Yang B ini berarti mencari nilai apanya? Nilai present? Yap. Nilai present berarti yang diketahui adalah F-nya ya, di mana F-nya itu di tahun 2012. Yap. Oke, F-nya di situ 200 kali paper F ya, yang dicari di Mungkin tabel ada yang paper salah. F. Kayaknya salah sih. Oke, hasilnya 136,6 juta. Gimana yang lain, sudah mencobakah? Sudah dicek apakah sudah benar jawabannya J? Kalau di saya sih benar, Bu. Benar ya? Iya. Oke, yang lain mungkin bisa diperhatikan dulu yang di jawabannya J ini ya. Kita lihat dari yang tahun 2015 ya, tahun 2015 ini kan dianggap future dari 2012 ya, karena soalnya di 2012 yang kita lihat adalah di tahun 2015. Nah, berarti dia akan mencari nilai future-nya, di mana yang diketahui adalah P ya, atau nilai present-nya itu adalah 200 juta dolar. Nah, sedangkan yang satunya, yang di tahun 2008, ini dianggap dia yang dicari adalah nilai present ya, berdasarkan nilai F yang tadinya 200 juta ini dianggap P tadi di soal yang A, di soal B dianggap sebagai F. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Mungkin ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kalau gitu, terima kasih untuk J. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, siapa? Tadi, Mustika ya? Mustika? Adakah? Mustika? Hadir, Bu. Iya, gimana? Hadir, Bu. Hadir. Gimana? Mustika? Oke, bisa share screen. Silakan. Dari soal nomor 3, kita dari soalnya kita ditanyakan untuk mendapatkan atau menjamin 600 dolarnya ini kita dapatkan adalah 9 tahun. Halo? Mustika? Nah, untuk rumusnya kita gunakan P sama dengan A, kemudian dengan I 1 plus itu 600 dolar, kemudian 1 plus 0,16 pangkat 9 min 1 dibagikan dengan 0,16 dikali 1 plus 0,16 pangkat 9, kemudian didapatkan 1,16 pangkat 9 min 1 dibagi dengan 0,16 kali 1,16 pangkat 9 sama dengan P 600 dolar 3,803 min 1 dibagi dengan 0,16 kali 3,803. Kemudian dapatkan lagi P sama dengan 600 dolar dikali 4,610 dan hasil akhirnya adalah 2.766 dolar.
$2.766. Jadi yang ditanyakan ini apanya ya? Reasonnya, Bu. Apanya? Reasonnya. Reasonnya yang ditanyakan dari yang diketahui adalah how much money should you be willing to pay now for? Oke. Oke. Ya, jadi yang ditanyakan adalah nilai presentnya ya. Berdasarkan nilai berarti ini 600 ini future atau A-nya? Oh iya. A-nya, Bu. F-nya seharusnya. Yang mana kira-kira? Dari soalnya ini soal apa kira-kira? Soalnya udah benar tuh PA atau A per P? A, Bu. A. Kenapa kok dipilih A? Karena kayak untuk menjamin per tahunnya, Bu. Karena dari soalnya diminta itu adalah per tahunnya. tahunnya ya. Oke. Nah, berarti di situ yang diketahui adalah A-nya ya 600 berarti A-nya, sedangkan yang lainnya itu N-nya ya 9 tahun dan I-nya 16%. Kenapa nggak pakai tabel? Karena enggak nemu bunganya 16% tadi, Bu. Oke. Gimana yang lain? Apakah sudah ada yang menghitung juga? Benar, Bu, tapi cuma beda koma doang. Beda Iya, koma. Bu. Beda koma Iya. dong, Bu. Oke, sip kalau gitu, mantap. Sudah oke, terima kasih berarti untuk Mustika ya. Jadi Ya, Bu. mungkin tadi bisa dilihat dari soalnya ya, dari petunjuknya, dari judulnya pun sudah ada sebenarnya A per P atau P per A tergantung dari yang diketahui. Oke. Ini Ibu nggak tahu kenapa ternyata Zoom 5 ini dia ini ya, apa namanya? Sudah habis sepertinya license-nya. Jadi tinggal 8 menit. Kita teruskan dulu, nanti kalau misalnya mati kita pindah ke Zoom yang lain deh. Oke, selanjutnya dulu. Yang nomor selanjutnya siapa? Adakah yang sudah membooking? Saya, Bu, nomor terakhir. Nomor terakhir, Reza terakhir. Yang nomor berapa jadinya nih? 4 ya. Reza berarti ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reza berarti nomor 10. Nomor Ya, Bu. 4 dulu. Oh, no. Soalnya lumayan panjang. Nomor 4 itu masih A per P, P per A. Silakan, belum ada yang mau nomor 4. Kalau gitu kita ke nomor 5 dulu, kalau belum ada yang mau. Silakan, tadi yang nomor 5 siapa? Nomor 5. Saya nomor 5, Bu. Oke, silakan. Share screen, Bu. Mm-mm. Oke, siap. Udah kelihatan? Mana jadi? Lagi loading? Oke, sudah. Ini jadi itu soalnya itu President of Ford Motor Company wants to know the equivalent future worth of a 1 million capital investment each year for 8 years starting 1 year from now. Itu dan tuh Presiden Ford Motor ini ingin mengetahui nilai masa depan yang setara gitu dari 1 juta ini. Selama 8 tahun, mulai dari sekarang, 1 tahunnya sekarang nih. Nah, terus itu di sini ada bunganya 14% per tahun. Nah, ini diketahui itu annualnya 1 juta, terus N-nya 8 tahun, I-nya sama dengan 14%,
atau sama dengan 0,14, terus ditanya F-nya. Terus ini ada rumusnya, F sama dengan A annual gitu. 1 plus I pangkat N min 1 per I. Ini A-nya kita isi 1 juta, terus lanjut 1 ditambah 0,14, yang tadi itu bunganya itu pangkatin 8. 8 ini tahunnya, 8 tahun. Terus dikurangin 1 dibagi 0,14. Terus lanjut lagi nih 1 juta. Ini prosesnya sampai ke yang ini. Ini hasil dari ini. 13,2285 dikali 1 juta. Hasilnya 13.228.500. Gimana teman-teman? Ada yang beda? Beda koma. Beda koma. Siap. Oke, jadi yang diminta ini adalah apanya? Future. F-nya F. F-nya. Iya, Kenapa kok menentukan itu F-nya? ini soalnya. Karena Ya. future worth. Soalnya. Iya. Oke ya, karena itu adalah future worth of 1 million capital investment. Oke. Berarti yang diketahui adalah terus tadi kenapa kok 1 million each year? Berarti itu termasuk apa A-nya ya? Apa ya? Kenapa Iya. bukan memilih itu adalah P-nya? Oh, karena dia ini misalnya 8 tahun itu dia per tahun apa sih? Gitu dah pokoknya. Karena ada kata-kata each year itu ya. Jadi per tahun selama 8 tahun. 8 tahun, ya. Hai. Sip, terima kasih untuk Medi. Kita Ya, next dulu berarti. Teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Ini juga yang tadi berarti nggak ada di tabel ya? Makanya pakai rumus. Iya Bu, nggak ada di tabel ya, yang 14%. Makanya nggak tak anuin yang di tabel juga. Oke. Kita next berarti ke siapa? Nomor 6. Nomor 6 Sabirin. Lagi 2 menit. Nah, kayaknya kita harus berpindah Zoom ini ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu ya. Ntar bergabung lagi Bu, share linknya di WA ya. Kita coba Zoom yang lain, mudah-mudahan nggak ada yang pakai. Kalau nggak Ibu pakai DTS saja. Ya deh, kita akhiri dulu. Sampai bertemu beberapa menit dari sini.